Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat hari Natal, haleluya. Hari ini kita bersukacita di hadirat Tuhan, sebab kita merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu, kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan sampai hari ini. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Saya percaya dan kita percaya kasih Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah hidup kita semua. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita semua. Oh ralabasyakana ralabatakaraboshando. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah ini, special day buat kita Tuhan. Umat-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu mengingat kembali peristiwa yang dahsyat dan luar biasa kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hari ini kami mau bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, dalam pujian, penyembahan, bahkan firman-Mu. Tuhan mari urapi kami semua dimanapun kami berada, dan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas hidup kami. Dan biarlah sepanjang ibadah kami hari ini memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu, urapi kami Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayaraboshando. Engkau baik, Engkau sungguh baik, teramat baik buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siapkan hati kami. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari sekali lagi katakan buat Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya nyata dalam
besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Mari sekali lagi kita bersyukur buat Tuhan. Betapa kagumku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Haleluya. 1 tahun Engkau pelihara kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Kami mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Mujizat-mujizat ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih membuat kami kuat sampai hari ini. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Di hari yang bahagia ini, hari yang luar biasa, spesial untuk anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, sungguh baik. Mari bersyukur buat Tuhan, kagum akan Dia. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Mari sekali lagi kita kagumi akan Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Sungguh ku tak dapat mengerti, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herankah. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu Tuhan. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Indahnya kasih-Mu Tuhan, indahnya kasih-Mu Bapa. Sampai hari ini, oh Tuhan, terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Anugerah-Mu berlimpah, anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan buat umat-Mu. Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji nama-Mu Yesus Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan sepanjang tahun ini. Kami naikkan syukur kita, pujian, penyembahan yang Bapak Ibu lakukan. Oh ralabosya kata karalabayara. Terima kasih ya Tuhanku, Yesusku, Juru Selamat dunia ini. Kami sembah, kami
kuasa, dulu sekarang selamanya. Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Tuhan, Engkau yang layak, hanya Engkau Tuhan, Yesus Tuhan. Oh ralabasyakata karaban, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengingat peristiwa yang dahsyat dan luar biasa, kelahiran-Mu Tuhan. Di Natal yang indah ini, kami percaya, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, makasih Tuhan. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Jumatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Kau yang terindah mari katakan buat Tuhan, Kau yang terindah. Amin. Kau yang terindah bagiku. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita Yesus Kristus Tuhan, yang sudah lahir di hati kita semua, yang mengasihi kita semua umatnya, anak-anaknya. Haleluya. Sehingga kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru lagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji-muji nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu. Sebab
Tuhan Engkau lahir buat kami semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu di mana saja berada bersuka cita di hadirat Tuhan. Amin. Kesukaan bagi dunia. Haleluya. Yes. Amin. Ya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Haleluya. Hai dunia, giralah dan sambut rajamu. Hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bermusik memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Kami menerima kesukaan, sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Engkau baik, sungguh baik buat kami. Mari sama-sama nyanyikan kesukaan. Haleluya. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang nyanyilah. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan dengan musik. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Ada berapa banyak yang terus mau memuji Tuhan? Kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Sebab telah lahir Raja Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Yes. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini semua manusia, orang di dunia ini menerima damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah, dibangkitkan. Haleluya. Yes. Semua
Oh, bangsa-bangsa bersuka cita, bersorak-sorai, merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita masih terus memuji Tuhan di suasana hari Natal, hari Minggu, dan kita terus beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyelesaikan tahun ini, Bapak Ibu Saudara. Hari ini minggu terakhir. Saya percaya hari Minggu terakhir ini akan ada banyak puji-pujian buat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik. Dulu, sekarang, selamanya. Bilang sama-sama saya, Tuhan Yesus baik. Buat saya, buat kita semua. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Kita nyanyikan sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Ku rasakan di sepanjang jalan hidupku, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama. Ku tahu Allah turut bekerja. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Haleluya. Kami akan terus memuji nama-Mu Tuhan, sebab kami tahu Engkau turut bekerja sepanjang tahun ini. Engkau luar biasa buat kami. Haleluya. Mari nyanyikan dari depan sama-sama. Amin. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara
untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Oh, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya. Untuk selamanya kasih setianya. Yesus, sebab Dia baik. Sekali lagi, amin. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Engkau baik selamanya Tuhan. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Haleluya. Setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap menyembah Tuhan. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap menyembah Tuhan. Saya percaya di hari Natal, hari ini saya percaya saudara dan saya terus menikmati kasih Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, sungguh baik buat kita semuanya. Bapa, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau sudah menolong dan memimpin menuntun kami selama 1 tahun ini Tuhan. Dengan kasih dan kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Mari bilang sama Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami banyak-banyak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kalau kami sampai hari ini Tuhan, di hari minggu terakhir ini Tuhan, di bulan Desember tahun 2022, kami akui ini semua karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari buka tangan di hadapan Tuhan. Boleh bersyukur kepada Tuhan hari ini. Waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya lemah tubuh, Tuhan datang menguatkan kita semuanya. Mari bilang sama Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Bersyukur sebab Engkau baik Yesus. Oh Tuhan, biarlah kami beribadah hari ini. Kami mau tinggalkan Tuhan tahun ini. Kami mau banyak-banyak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Mari angkat tangan sama-sama, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu.
Biarlah pagi ini kami semua merenungkan kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau kami ingat betapa Tuhan Engkau menolong kami di tahun 2022. Dari hari ke hari, minggu ke minggu. Dari satu bulan kepada bulan yang lain sampai bulan ini Tuhan. Sungguhlah kami akui dan mengaku hari ini Tuhan yang melakukan, mengerjakan, memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Tuhan, biarlah kami ingat kembali kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh, mari bilang sama Tuhan sambil buka tangan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Marilah tuntun aku di tahun depan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Mari sambil mengangkat tangan wajah saudara kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Bila ku melihat. Haleluya. Katakan sama-sama. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu. Boleh sekali lagi. Tuhan, kami mau bersyukur. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Mari kita perdengarkan suara kita kepada Tuhan. Angkat suara sama-sama. Sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama dengan imam musik. Bersama-sama dengan imam-imam pemuji, penyembah, dengan imam-imam doa, jemaat Tuhan. Mari angkat suara. Oh ya Tuhan, kami menyembah kepadamu, Yesus Kristus Mesias. Kami semua sepakat tinggikan Tuhan dari bumi ini, dari tempat kami berada. Nama Yesus dipuji, dimuliakan selamanya. Oh, terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sungguh
baik buat kami. Bapa, biarlah hari ini kami diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Sidang GBI Gatot Subroto hari ini, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo akan menyampaikan pesan-Mu buat kami hari ini. Pesan di akhir tahun ini Tuhan, firman-Mu. Dan kami buka hati untuk firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama yang setuju, mari kita katakan amin. Shalom semuanya. Tema Natal kita tahun 2022 adalah Yesus pembawa pengharapan baru. Ayat emasnya dari Kolose 1 ayat 27 yang berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ketika gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang berarti lahirnya sang pembawa pengharapan baru bagi dunia akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat yang bisa diartikan pembawa pengharapan baru untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kelahiran Yesus Kristus disambut dengan nyanyian pujian oleh malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Tema Natal yang Tuhan berikan ini
yaitu Yesus pembawa pengharapan baru, sangat tepat untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023. Di mana pandemi COVID masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor D, seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia. Di mana Tuhan pada tahun 2023 akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, mulai mengadakan PHK secara besar-besaran. Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berbicara, Yesus pembawa pengharapan baru ada di tengah-tengah kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Itu artinya Yesus yang ada di tengah-tengah kita membuat kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya! Sebagai pembawa pengharapan baru, Yesus tidak berada jauh dari kita. Ia Allah yang maha hadir, yang mustahil difahami oleh otak manusia yang hanya segede bakpao, namun menyatakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita, Tuhan bersama kita. Pertama-tama melalui kelahirannya sebagai manusia, yang kita peringati sebagai peristiwa Natal. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikannya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Ini semua dapat diartikan bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita selalu punya pengharapan. Haleluya! Keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru di tengah-tengah kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan, ketika orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan, atau yang dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap yang pertama, pembenaran atau justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Tetapi yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa terus maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup
sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya, artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan, mereka yang menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, tubuh mereka akan menerima tubuh baru yang dimuliakan, atau dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Dan kita akan masuk surga. Dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan memberikan catatan, penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jikalau Ia tinggal di dalam kita. Dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan Dia. Kita hidup intim dengan Dia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Perjumpaan kita dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, akan mengubah jalan hidup kita secara radikal. Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya! Tema Natal Sinode Gereja Betel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem, di sana justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus, seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, juga harus mengubahkan kita
menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, ia berkata dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru. Yang pertama, Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga. Tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dengan kuat dalam dirinya. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan ini, dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kepentingan jemaat, agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, di mana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik, resesi ekonomi di depan mata, dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah, Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah datang silih berganti, seperti tidak habis-habisnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya! Juga Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan, kesesakan, selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersukacita, harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari, saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya! Yesus datang membawa pengharapan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus, sehingga kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi. Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah sangat-sangat dekat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memuridkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan, bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, kita harus mempunyai iman yang kuat dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri untuk menjadi murid, menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat dia datang di awan-awan, kita akan ikut dalam pengangkatan dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022, Yesus pembawa pengharapan yang baru, mengingatkan kita semua akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar, haleluya. Perbuatannya besar, puji Tuhan. Perbuatannya besar, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku dengan segenap hatiku, pujilah namanya. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita sembah Dia. Kita berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh. Sembah Dia, sembah Dia. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Oh Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, urapi mereka Tuhan. Akan memasuki tahun 2023, pengurapan Tuhan turun atasmu. Terima, terima pengurapan Tuhan, terima, terima, terima. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus, pulihkan. Terima kasih, terima kasih. Bapa Engkau baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, sekali lagi saya akan mengucapkan kepada saudara semua, selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.